Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah, dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga terbang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar
Umat Tuhan, kita awali ibadah minggu ini dalam sebuah ajakan bahwa kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tema minggu ini bersaksi dalam keutuhan relasi. Tema ini mengajak kita untuk menyadari dan sekaligus memanggil kita umat percaya untuk menjadi saksi yang hidup di dunia ini dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Menjadi saksi tidak hanya menceritakan karya Tuhan, namun juga menjadi saksi karena kita telah mengalami dan hidup dalam karya Tuhan tersebut. Dalam hening, mari kita renungkan apakah kita sudah menjadi saksi yang utuh dalam relasi dengan Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh rahmat, Maha mengasihi, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Termasuk sisi kehidupan kami yang terdalam, Engkau mengetahuinya. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau tetap mengasihi kami menurut kasih setia-Mu, dan ubahkanlah hidup kami menjadi baru seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat terkasih, inilah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tombel yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dan kita masuk di dalam doa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal, ya Tuhan kami Yesus Kristus penebus juru selamat kami yang hidup. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah di atas pemberitaan firman-Mu supaya kami mampu mengerti dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membacakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-19. Demikian bunyinya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia,
sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu yang adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita dilayakkan untuk memasuki hari yang baru, minggu yang baru di bulan kelima 2021. Tema kita hari ini adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah kenaikan Yesus ke sorga, maka genaplah nubuat perjanjian lama bahwa Yesus lahir. Ada 5K, kelahiran, karya, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Lalu setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu membawa duka yang dalam dan juga ada rasa takut dari murid-muridnya. Oleh sebab itu dalam pembacaan Injil tadi ada doa Yesus untuk menguatkan para murid. Baik jemaat Tuhan, saya akan ulas beberapa hal dari bacaan 1, 2, dan juga Mazmur. Bersaksi dalam keutuhan relasi. Kata bersaksi, bahasa Yunani itu artinya martur. Martur itu artinya seseorang yang mengalami sesuatu kejadian, dia ada di tempat itu, dan dia menyatakan hal yang baik dan benar itu kepada orang lain. Itu martur atau itu saksi. Kemudian kalau bahasa Ibrani artinya orang pertama yang melihat kejadian itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, nah bersaksi itu perlu dia mengalami dan ada di tempat itu, kemudian dia perlu tahu situasi apa yang benar. Di dalam pembacaan Injil Matius, kita tahu bahwa ada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan pagi-pagi benar ketika Yesus bangkit. Kemudian Petrus dan Yohanes. Mereka itu disebut sebagai martur atau saksi. Kesaksian mereka itu harus ya dan amin. Tidak bisa diputar-balikan. Dan kesaksian itulah menjadi dasar gereja yang terus bersaksi. Contoh lain Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5. Seorang saksi itu dia harus mengalami seperti Paulus. Ketika Kisah 9 ayat 4 sampai 5, Saulus dia mengalami titik balik pertobatan atau bahasa Ibrani disebut dengan syuf. Dia bertemu langsung dengan Yesus yang dianiaya itu. Sehingga dia harus katakan engkau Tuhan. Hasil dari pertemuan pribadi atau pengalaman iman dengan Yesus itulah, maka Paulus pergi di dalam Kisah 9 ayat 20. Paulus bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah setelah pertemuan pribadi itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan pembacaan pertama kita yang diharapkan adalah jemaat sudah membaca di rumah, Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 17. Ada seorang yang tidak mampu menjadi saksi, dialah Yudas. 12 rasul ini dipilih dan Yesus memberikan kuasa, Matius 10 ayat 1. Kepadamu diberikan kuasa ada 2. 1 mengusir setan, kedua menyembuhkan orang sakit. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap pendeta dan presbiter ketika dia diteguhkan itu diberikan kuasa. Seperti para rasul, ada 2 kuasanya, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit.
Nah, para rasul ini hanya Yudas yang membuang kuasa itu. Oleh sebab itu Matias dipilih untuk menggantikannya. Kalau kita mundur ke 1 Samuel, ada juga Saul yang dipilih tapi dia buang kuasa itu. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah saudara dipilih mendapat kasih karunia itu? Seperti 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Dipilih untuk diselamatkan. Apakah saudara mampu menjadi saksi atau saudara buang kuasa itu? Apakah saudara dan saya mampu menjadi saksi Kristus, menjadi martur? Atau Anda buang kuasa itu? Atau buang kasih karunia itu? Contohnya adalah si Yudas. Yudas buang. Yudas keluar dari kasih karunia dan diganti oleh Matias. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu bahasa Ibrani bilang kanan, atau bahasa Yunani katakan karis. Artinya tidak diminta tapi dikasih, give bahasa Inggris ya. Jadi kita ini tidak diminta untuk diselamatkan. Kita ini tidak diminta untuk ditebus. Tetapi karena kasih karunia itu Allah menebus. Oleh sebab itu Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Inisiatif Allah menebus. Demikian bangsa Israel. Tapi banyak orang Kristen yang ditebus, dia lupa bahwa dia ditebus dengan darah Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus, oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ada banyak gereja, warga gereja yang membuang kasih karunia itu. Mereka berpikir bahwa dari kecil dibaptis maka pasti selamat. Tidak, saudara-saudara, kasih karunia harus dikerjakan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, kerjakanlah kasih karuniamu. Seperti apa mengerjakan kasih karunia itu, saudara-saudara? Mazmur 1 katakan itu. Di dunia ini ada 2 jenis manusia. 1, manusia orang yang benar, kategori orang benar. Siapa dia orang benar? Mazmur 1 ayat 2 katakan, orang yang benar adalah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jenis yang kedua adalah orang bodoh. Bodoh bukan dia tidak berpengetahuan, tetapi bodoh karena tidak berhikmat dan tidak bersandar pada Tuhan. Mazmur katakan itu. Oleh sebab itu, orang yang menerima kasih karunia, seperti dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13, yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu Tritunggal, maka dia harus menjaga kasih karunia itu dengan cara kerjakan keselamatan sampai mati. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjadi saksi. Karena menjadi saksi itu dia harus percaya dulu kepada siapa saksi, pemberi saksi itu. Dia harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamatnya secara pribadi, baru dia saksikan. Kalau Anda tidak percaya siapa Yesus, apa yang mau saudara saksikan? Seperti kalau saudara rasakan bahwa tadi saya di swab ya, saya menikmati itu, kemudian saya harus sampaikan, oh ya swab itu rasanya seperti ini. Kalau Anda tidak di swab, tidak menikmati sesuatu makanan, tidak mungkin bisa bersaksi bahwa oh gado-gado itu rasanya enak, karena tidak makan. Jadi syarat untuk menjadi saksi dalam keutuhan relasi dengan kepala gereja adalah 1. Dia harus mengalami kasih karunia itu seperti perempuan-perempuan yang ke kuburan. Dia harus mengalami seperti Saulus. Dia harus mengalami seperti Petrus ketika dia menyangkal dan dia balik. Dia suf dan bertobat. Yang kedua, syarat yang berikut. Di dalam mengalami itu, kasih karunia itu, pertemuan dengan Yesus secara pribadi, dia harus bergaul akrab. Apa itu bergaul akrab, saudara-saudara? Bergaul akrab itu artinya dia selalu ada di hadirat Allah. Kejadian 6 ayat 9. Dasar teologis ini katakan bahwa Nuh itu bergaul akrab dengan Allah. Juga ada Henok, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bergaul akrab dengan Allah itu tidak saja membaca Alkitab dan berdoa, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24, saudara-saudara, Allah itu roh, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kalau itu saudara dan saya lakukan, maka saudara bisa menjadi saksi di dalam keutuhan relasi dengan Allah dan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak bergaul akrab dengan Allah, jangan harap bahwa saudara bisa bersaksi. Pendeta sekalipun, kalau dia tidak bergaul akrab dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, khotbahnya tidak berkuasa. Begitu juga presbiter.
Begitu juga setiap orang Kristen. Karena amanat agung Yesus katakan, Matius 28 ayat 20 bagian B. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bapak Ibu, saya boleh memberikan testimoni. Saya di dalam Mazmur 1 ayat 2 ini dikatakan orang benar adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Atas kelayakan Tuhan, saya membimbing kurang lebih 70 grup baca Alkitab. Itulah kesaksian saya. Lewat media sosial ini, lewat handphone ini, saya dilayakkan Tuhan membimbing untuk seluruh jemaat, semua orang Kristen dari berbagai denominasi. Itulah salah satu contoh bersaksi. Setiap hari jemaat membaca 5 pasal, bukan ayat. Nah, saya mengajak jemaat di tempat ini, GKI Camar, marilah kita menjadi saksi. Tentu kita harus baca dulu Alkitab ini, firman Tuhan ini, baru kita membagikan pada orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, beberapa catatan penting. 1. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Oleh sebab itu dia bisa datang ke dunia, Allah menjadi manusia, berkarya, mati, dan maut itu dikalahkan, dia bisa bangkit. Bahkan pengakuan iman kita katakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus datang dari sorga, kembali ke kampungnya, yaitu di sorga. Kedua, percaya kepada Yesus Kristus itu harus bergaul dengan Allah. Harga mati, bergaul dengan Allah. Saudara dan saya harus membaca Alkitab setiap hari. Jangan nanti Tuhan panggil, baru Alkitab itu taruh di peti mati. Tidak teologis. Baca mumpung ada waktu. Karena itu adalah syarat utama warga gereja yang diselamatkan dan ingin bersaksi. Yang ketiga, di dalam kesaksian itu ada harga yang dibayar. Jemaat atau murid-murid Yesus di dalam Injil Yohanes 17, Yesus berdoa supaya mereka Tuhan tidak ambil, Allah tidak ambil dari dunia. Dia tetap di dunia, tetapi dia tidak jahat seperti dunia. Dia harus tampil beda. Itulah saudara dan saya sebagai warga gereja. Kita ditebus, kita ada di dunia, tapi kita tidak sama dengan dunia. Yang keempat, pergilah dan bersaksi dalam seluruh karya dan layan saudara dan saya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan, supaya orang tahu bahwa kita adalah surat yang terbuka. Yang kelima, bersaksi itu harus melakukan. Matius 7 ayat 21, bukan yang berseru Tuhan yang diselamatkan, tapi yang melakukan. Pergilah, jadilah saksi Kristus yang taat dan setia sampai garis akhir. Amin. Kita masuk di dalam saat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih oleh karena kasih karunia, Engkau menebus kami, Engkau menopang kami, dan Engkau mengutus kami menjadi saksi-Mu di dunia ini. Terima kasih bahwa di dalam Injil Yohanes kami belajar juga Yesus berdoa bagi murid-murid, Yesus juga berdoa bagi kesatuan gereja. Terima kasih hari ini kami belajar Tuhan agar kami mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat di dalam setiap karya dan layan kami.
dan kemudian kami pergi untuk bersaksi bagi sesama kami, mulai dari diri kami sendiri, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tolonglah kami Bapa, supaya ketika kami pergi, Roh Kudus menuntun dan menolong kami. Meteraikanlah firman-Mu ini Tuhan di hati dan pikiran kami, agar kami tidak saja menjadi pendengar, tetapi kami mampu untuk keluar dan melakukan firman-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, walaupun situasi pandemi ini masih ada di dunia ini. Tetapi kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan tetap nyata bagi kami. Hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru, bulan kelima tahun 2021. Firman-Mu mengajarkan di dalam Mazmur 90 bahwa berilah kami hati yang bijaksana untuk menghitung-hitung hari hidup kami. Maka kami bersyukur dan kami muliakan Engkau ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja. Tuntun dan berkati kami di hari-hari hidup kami Bapa, dikuatkan, dimampukan, dan diselamatkan. Terima kasih ya Allah. Kami datang dan kami berdoa bagi jemaat-Mu. Kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan GKI Camar dalam segala bentuk program kerjanya. Mohon Tuhan campur tangan. Kami minta kuasa dan pertolongan Tuhan. Program kerja pelayanan GKI Camar, para pendeta, majelis jemaat, dan seluruh karyawan yang mengambil bagian di dalamnya. Kami minta Tuhan mampukan mereka, karuniakan satu hati, satu pikir, satu jiwa. Lalu Tuhan kami berdoa bagi pergumulan pos GKI Citra Indah City. Kami minta Tuhan Yesus menopang mereka dan menguatkan. Bapa di sorga, kami datang dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam keadaan sakit. Kami sebut nama Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Hendra Hidayat, Bapak Arnold Manu, Bapak Eko, Bapak Januar Lemuel, Ibu Clara Tambunan, Bapak Halomoan Tamba, Bapak Hinsa Hutagalung, dan semua jemaat yang tidak disebutkan namanya, tetapi bergumul dalam keadaan sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, berilah belas kasihan-Mu. Kau berkati akan seluruh upaya keluarga, baik pun medis, dan atas perkenanan Tuhan, mereka boleh diberikan kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang bergumul oleh karena masalah ekonomi. Kami minta kekuatan dan campur tangan Tuhan. Bapa akan menopang dan menguatkan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang bergumul dalam bentuk pergumulan bagi anak-anak mereka. Tuhan menopang dan memberkati mereka. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa bagi program vaksinasi di negeri kami. Biarlah Tuhan menolong pemerintah agar semuanya boleh berjalan dengan adil dan merata. Kami minta campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan gereja Tuhan di Indonesia. Seperti doa Tuhan Yesus, biarlah kami bersatu di dalam iman, harap, dan kasih kepada Kristus Tuhan sebagai kepala gereja. Terima kasih ya Allah, berkatilah seluruh saksi-saksi Kristus, para pelayan Tuhan agar mereka mengerjakan dengan takut akan Tuhan, di dalam ketaatan dan kesetiaan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Allah penjamin keselamatan akan memberikan kekuatan, memberikan kasih dan keadilan bagi bangsa kami melalui Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa umum kami, dan kami bawa banyak doa pribadi kami, di mana Tuhan Allah mengetahui isi hati kami. Berkenan Bapa menjawab menurut kasih setia dan menurut otoritas Tuhan. Seluruh doa umum kami dan doa pribadi kami sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita ungkapkan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan melalui pemberian persembahan dalam ibadah ini. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh membawa sebagian persembahan kami ya Tuhan. Biar kiranya persembahan ini Tuhan boleh berkenan atasnya. Sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan Yesus. Dan tolong berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Hakikat kita sebagai murid Kristus bukan hanya tinggal dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh, namun juga dengan sesama. Inilah yang mendorong kita untuk hadir dalam hidup sesama dalam kasih Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Umat Allah, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.